Bab 906. Tampaknya itu adalah ilusi yang sangat licin. Rantai cahaya bintang emas berkelap-kelip menghubungkan semua orang di grup. Itu adalah rantai bintang Su Xiaoyan. Rantai itu akan memastikan bahwa setiap orang berbagi beban mereka bersama. Bahkan jika mereka dalam bahaya atau terluka. Ayah, tempat apa ini? Ini sangat aneh. Gu Yue berbisik ke telinga Tang Wulin dengan lembut. Meskipun Tang Wulin telah mendesaknya berulang kali untuk tidak memanggilnya sebagai ayah. Namun Gu Yu tidak bisa menghentikan dirinya sendiri bagaimanapun caranya. Pada akhirnya, dia hanya bisa memanggilnya seperti itu di tempat yang tidak ramai. Zhang Xin berhenti setelah mereka berjalan selama beberapa waktu. Segala sesuatu di daerah sekitarnya tiba-tiba menjadi cerah dan semarak lagi. Tang Wulin dan teman-temannya menemukan bahwa mereka telah tiba di sisi tebing. Mereka menoleh dan melihat ke tempat di mana mereka baru saja lewat. Itu juga hutan. Tapi itu hutan berwarna-warni dengan banyak tanaman yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tidak ada keraguan bahwa ini pasti tanaman beracun yang disebutkan oleh Amorous Douluo sebelumnya. Lokasi ini tentu saja merupakan pencegah alami bagi orang-orang dengan semua racun dan ilusinya. Aku kira kalian semua telah menyelesaikan armor perang 2 kata milikmu. Kan? Tempat yang kami tuju adalah di lembah. Tang Wulin mengangguk. Zhang Xin berbicara. Biarkan aku melihat baju perangmu. Sinar keemasan melintas di mata Tang Wulin ketika raungan naga lembut berdesir di dalam dirinya. Bintik-bintik emas cahaya menyinari titik-titik vital tubuhnya termasuk masing-masing persendian, dahi dan dadanya. Lurik emas menghubungkan titik-titik cahaya keemasan ini. Potongan pertama yang muncul adalah cakar naga emas di tangannya dengan pola yang tumpang tindih. Cakar naga emas muncul diikuti oleh baju sirah pertempuran seperti skala emas yang melengkung ke atas dan menutupi lengannya dengan cepat. 3 belati tajam melengkung muncul di setiap sisi lengannya. Pisau tajam memiliki busur yang lebih panjang dibandingkan dengan yang ada di armor pertempuran 1 kata. Selanjutnya, pauldronnya muncul. Pauldron yang tumpang tindih melengkung ke bawah dengan cepat dan membentuk cuirasnya. Aura Tang Wulin menjadi lebih kuat ketika baju besi pertempuran emas menutupi seluruh tubuhnya. Setiap skala pada baju sirah pertempuran emas yang terang melotot sedikit dengan garis puncak. Dan lingkaran cahaya bisa terlihat beredar di dalam garis puncak itu. Sebuah logam berbentuk berlian membentuk baju sirah cerminnya seperti skala besar. Ada kilatan cahaya keemasan saat helmnya menutupi kepalanya. Tonjolan tajam seperti tanduk naga bosan keluar dari kedua sisi helmnya sebelum topeng emas terbentuk dan menutupi wajahnya. Hanya memperlihatkan matanya berkilauan dengan cahaya yang indah. Tang Wulin sedikit membungkuk. Sepasang sayap bersisik emas raksasa menyebar dari punggungnya. Sayap tampaknya dibentuk oleh sisik yang tak terhitung jumlahnya disatukan. Mereka lebih dari 4 meter ketika menyebar terbuka dan menutupi seluruh punggungnya sepenuhnya ketika mereka dilipat. Aura Tang Wulin melonjak sekali lagi pada saat itu ketika sepasang sayap bersisik muncul. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan dan keindahan. Dragon Moon adalah nama yang diberikan oleh Tang Wulin untuk baju perang pertempuran 2 kata. Kata naga berasal dari jiwa bela dirinya Golden Dragon King. Sedangkan kata bulan berasal dari kata Yue dalam nama Gu Yuena. Dia adalah Dragon Moon Tang Wulin. Gu Yue terkikik saat dia berdiri di samping Tang Wulin. Aku juga punya. Saya juga punya satu. Bintik-bintik sinar perak menyinari dahinya dan sedikit mencerahkan wajahnya. Riasan di wajahnya dan warna rambutnya kembali normal dalam sepersekian detik, mengungkapkan kecantikannya yang indah. Itu aneh bahwa tidak ada bagian tubuhnya yang berkilauan dengan cahaya perak. Hanya bintik di dahinya yang menyebar. Itu adalah batu permata perak berbentuk oval. Batu permata itu mengembang dan berubah menjadi helm seperti mahkota Gu Yue. Topeng perak jatuh dan menutupi wajahnya yang menawan. Armor pertarungan perak mengalir dari bagian atas kepalanya. Mirip dengan percikan air raksa di tanah. Sisik naga berbentuk oval adalah dasar dari baju perangnya. Satu lagi batu permata perak berbentuk oval menghiasi bagian tengah dadanya dengan sementara pancaran 7 warna samar beredar di dalamnya. Dibandingkan dengan armor pertempuran Tang Wulin yang tinggi dan besar, armor pertempuran Gu Yue tampak jauh lebih ramping dan lebih lama tanpa terlalu banyak pauldron dan senjata tempur jarak dekat.
Armornya membuat seluruh tubuhnya tampak ramping dan megah. Melengkapi kecantikannya, itu seperti gadis surgawi yang turun ke dunia manusia. Sepasang sayap naga perak menyebar di belakangnya. Lebih kecil dari sayap naga Tanggulin dengan ukuran 1. Namun, ada total 18 batu permata perak yang bertatahkan sayapnya dengan cahaya yang berkedip-kedip. Segala macam elemen di udara menjadi bersemangat ketika baju sirahnya muncul. Selain itu, unsur-unsur secara alami berkumpul di sekelilingnya, sampai dia diabadikan oleh lingkaran cahaya 7 warna. Armor perang Gu Yue tidak dibuat oleh Tanggulin dan teman-temannya. Dia sepertinya mengingat sesuatu ketika dia melihat bahwa Tanggulin telah menyelesaikan armor perang 2 kata miliknya dan menjadi sangat bersemangat sehingga dia segera melepaskan armor tempurnya. Sekelompok orang menyadari bahwa Gu Yue telah menyelesaikan armor perang 2 kata dan bahkan menamainya. Dragon Kilin adalah nama yang diberikan oleh Gu Yue pada 2 kata armor tempurnya. Kata naga berasal dari jiwa bela diri naga perak Naer. Sedangkan kata Kilin berasal dari kata Lin dari nama Tanggulin. Dia adalah naga Kilin Gu Yue. Atau mungkin dia harus dikenal sebagai naga Kilin Gu Yuena. Dragon Kilin menambahkan cahaya dan keindahan ke warna emas dan perak. Seolah-olah ada hubungan luar biasa antara mereka di dunia yang tak terlihat. Sebuah lingkaran emas berkabut terbentuk secara alami di sekitar baju tempur Tanggulin seperti Gu Yue melepaskan miliknya. Itu sangat aneh. Dragon Moon Tanggulin dan Dragon Kilin Gu Yuena. Keduanya adalah master armor tempur 2 kata. Halo emas dan 7 warna bersentuhan satu sama lain, membuat kedua aura mereka tumbuh lebih kuat. Sangat mengejutkan semua orang. Amorous Douluo memperhatikan mereka dengan kemegahan di matanya. Tidak ada keraguan bahwa basis kultivasi Tanggulin dan Gu Yuena dan armor tempur lebih kuat dari yang dia bayangkan. Armor baju perang bulan naga dari Tanggulin terbuat dari 3 jenis paduan dengan penempaan semangat yang sempurna. Kekuatan amplifikasi jauh melebihi baju perang pertempuran 1 kata aslinya. Namun, Tanggulin cukup terkejut menemukan bahwa ada tombak di tangan Gu Yuena setelah dia melepaskan armor perang 2 kata. Apakah itu tombak naga perak? Apakah itu bukan tombak naga perak Naer? Perbedaannya adalah bahwa manik perak berbentuk oval menghiasi ujung Silver Dragon Spear. Tampaknya tidak memiliki ujung tombak, namun seberkas energi bercahaya menyembur keluar dari manik-manik perak secara alami. Hanya Gu Yuena melambaikan tombak dengan lembut. Senjata Tanggulin adalah tombak naga emas. Jadi apakah senjata Gu Yuena adalah tombak naga perak putih? Sementara itu, teman-teman mereka juga melepaskan armor perang 2 kata di belakang mereka. Ye Xinglan memiliki jumlah lampu terbesar di tubuhnya selama sepersekian detik ketika dia melepaskan armor tempurnya. Dalam sekejap, seolah-olah dia telah berubah menjadi cara bertabur bintang-bintang. Cahaya bintang digabungkan sebagai baju sirah pertempuran yang berbeda muncul di tubuhnya. Armor tempur 2 kata Ye Xinglan memiliki warna pijar yang aneh. Logam yang menutupi seluruh tubuhnya seperti kristal berkilauan dengan kilauan yang mempesona. Setiap bagian dari baju perangnya dirancang dengan ketajaman pisau seperti dirinya. Armor perang tampaknya tidak terlalu mencolok karena sepasang sayap yang terlipat di punggungnya kecil. Itu sangat tajam dan bahkan tampak sedikit seperti sayap kemudi Misha. Apapun masalahnya, aura pedang yang megah secara alami meledak dari tubuh Ye Xinglan saat dia mengenakan armor tempurnya dan topengnya meluncur ke bawah. Kekuatan aura pedangnya terasa seolah-olah itu bisa menghancurkan lemari besi surga. Star Wisdom adalah nama yang diberikan oleh Ye Xinglan untuk 2 kata armor tempurnya. Kata Star berasal dari jiwa bela diri Star God Sword-nya. Sedangkan kata kebijaksanaan berasal dari kata Si dari nama Sulizi. Dia adalah Star Wisdom Ye Xinglan. Sulizi yang gemuk berdiri tepat di sisinya. Armor perang di tubuh Sulizi tampak sedikit aneh. Armor perang 1 kata aslinya berwarna kuning tapi sekarang sudah berubah menjadi coklat. Warnanya jauh lebih gelap dari sebelumnya. Armor perangnya tebal dan berat. Dan tampaknya itu yang paling tebal di antara mereka. Setiap potongan menutupi tubuhnya tampak seperti terbuat dari batu. Dan batu permata kuning bundar besar menghiasi dadanya. Helmnya memiliki gaya paling tradisional. Sedangkan sepasang sayap di belakang punggungnya sangat besar. Jauh lebih besar dari Tanggulin. Dia merasa seberat dan setebal gunung.
Aura menakutkan yang dipancarkan dari tubuhnya membuat gelombang energi destruktif. Guardian Star adalah nama yang diberikan oleh Sulizi untuk baju perang pertempuran dua kata. Sekelompok orang menggodanya untuk memberi nama baju perangnya setelah roti awalnya. Namun Sulizi menolak untuk melakukannya. Pada akhirnya, dia menggunakan kata bintang dari nama Ye Xinglan. Sementara kata wali menandakan tugasnya untuk melindungi. Secara alami, mereka semua mengerti niatnya. Dia adalah bintang pelindung Sulizi. Xie berdiri dengan gagah di sebelah Sulizi. Ketika armor tempur Xie ditingkatkan menjadi dua kata, itu menjadi ilusi. Dengan bayangan yang berkilau dan tak tersentuh. Armor itu tampak semi-transparan dengan lingkaran cahaya samar yang beredar di dalamnya. Seolah-olah baju perangnya diukir dari kristal. Pola naga muncul di permukaan armor tempurnya. Membuatnya jauh lebih misterius daripada armor pertempuran satu kata. Armor perangnya tampaknya lebih tipis dari milik Ye Xinglan. Dua pasang sayap bersisik di belakang punggungnya sedikit lebih pendek tetapi sangat kuat. Dia tidak memiliki helm tetapi ikat kepala berbentuk trisula. Seolah-olah ada angin sepoi-sepoi menyegarkan di sekitar tubuhnya. Armor perangnya dan semua aksesorisnya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan terkait kecepatannya dan untuk menggandakan kecepatan dan kekuatan jiwanya. Pertahanannya jauh lebih lemah daripada yang lain. Tetapi itu memungkinkannya untuk bergerak tanpa hambatan pada kecepatan maksimum. Dragon Knight adalah nama yang diberikan oleh Xie untuk baju perang pertempuran dua kata. Kata naga berasal dari jiwa bela diri Light Dragon Dagger-nya. Sedangkan kata Knight berasal dari kata Ye dari nama Yuanen Yehui. Dia sudah membuat pernyataan heroik bahwa dia pasti akan memastikan bahwa armor tempurnya mencapai status 4 kata di masa depan ketika dia masih membuat armor pertempuran. Dia akan menamainya Double Dragon Knight Glory. Dia adalah naga malam Xie. Bab 907. Membuat baju perang Yuanen Yehui adalah proses yang paling rumit dari semuanya. Karena jiwa kembarnya yang kembar. Selain itu, tak satu pun dari jiwa kembaran-kembarnya tunduk pada yang lain. Jadi, dia menghabiskan waktu yang sangat lama hanya pada desainnya. Dia melepaskan jiwa bela diri malaikat jatuh. Armor perangnya telah berubah menjadi ungu tua setelah 3 jenis logam ditambahkan. Setiap pola pada baju perangnya dipenuhi dengan kekuatan. Sementara sepasang sayap berbulu hitam menyebar terbuka di belakang punggungnya di samping penampilan femininnya. Dia memancarkan aura misterius namun ajaib. Baju perangnya akan mengalami beberapa perubahan ketika dia berubah menjadi Titan Giant AP. Untuk memungkinkan penguatan kemampuan bertarungnya. Yuanen Yehui mengorbankan kemampuannya untuk terbang ketika dia dalam bentuk Titan Giant AP sehingga dia dapat memanfaatkan keterampilan bertarungnya sebaik-baiknya. Karena itu, dia hanya bisa melepaskan jiwa bela diri malaikat jatuh ketika Amorous Douluo memerintahkan semua orang untuk terbang. Heaven Double adalah nama yang diberikan oleh Yuanen Yehui untuk armor perang dua kata. Kata surga berasal dari tempat di mana jiwa bela diri malaikat jatuhnya diusir. Sedangkan kata ganda berasal dari belati naga ganda Xie. Yuanen Yehui berencana menamai armor perang dua katanya Heavenly Titan. Untuk mewakili kedua jiwanya, kera raksasa Titan dan malaikat jatuh. Dia akhirnya setuju untuk menambahkan nama Xie setelah dia terus membujuk dan mengganggu. Tidak ada yang tahu berapa banyak sumpah kesetiaan yang telah ia buat untuknya sebagai gantinya. Dia adalah surga ganda Yuanen Yehui. Armor perang Su Xiaoyan adalah yang paling menakjubkan dari mereka semua. Setelah mencapai status 2 kata Battle Armor, armor pertempurannya telah berubah sepenuhnya transparan. Seolah-olah itu dibuat dari kristal. Itu rumit namun indah. Dengan segala macam lingkaran membentuk pola garis-garis pada permukaannya. Seolah-olah ada cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya di bagian dalam baju besi pertempuran. Konsep desain ini diperoleh ketika mereka berada di platform pengamatan bintang sebelumnya. Bintik-bintik cahaya bintang dilepaskan dari sirkuit inti, sehingga memiliki efek amplifikasi yang sangat kuat pada kemampuannya. Itu mampu mempersingkat waktu yang diperlukan untuk melepaskan staf bintangnya sambil meningkatkan durasi efektivitasnya. Pada saat yang sama, itu juga bisa melepaskan Star Guard Barrier sendiri.
menciptakan pertahanan yang sangat kuat. Itu bisa meminjam kekuatan bintang, terutama di malam hari, sehingga kekuatan pertahanannya bahkan bisa melebihi kekuatan Sulizi. Star Universe adalah nama yang diberikan oleh Su Xiaoyan untuk baju perang pertempuran dua kata. Kata Star diambil dari Star Guard Barrier-nya. Sedangkan kata Universe berasal dari nama Yue Zhengyu. Dia adalah bintang Universe Su Xiaoyan. Yue Zhengyu berdiri di belakang Su Xiaoyan dengan tangannya menyentuh sayapnya yang jernih namun indah. Sepasang sayap berbulu putih murni menyebar di belakang punggungnya. Armor perangnya tetap sama warnanya dengan armor perang satu kata. Itu putih murni dan tanpa cacat dengan pola emas yang elegan, penuh dengan kekudusan. Tanda suci terukir pada armor tempurnya yang tampak lebih tebal dan lebih berat dengan pola yang lebih indah daripada ketika itu masih satu kata armor pertempuran. Sepasang sayapnya sepenuhnya ditutupi oleh baju perang, dan mahkota kerajaan menghiasi kepalanya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura suci. Itu masih siang hari. Sinar matahari menerangi halaman dan menyinari tubuhnya, meningkatkan aura sucinya dengan luar biasa. Dia benar-benar kebalikan dari Su Xiaoyan karena kemampuan bertarungnya akan sedikit lebih kuat di siang hari karena jiwa bela diri malaikat sucinya. Heaven Ward adalah nama yang diberikan oleh Yue Zhengyu untuk armor perang dua kata. Kata surga berasal dari tempat di mana jiwa bela diri malaikat sucinya berasal. Sedangkan kata berasal dari kata Yan dalam nama Su Xiaoyan. Dia adalah surga kata Yue Zhengyu. 8 dari mereka dengan 8 jas baju perang. Basis kultivasi mereka sudah meningkat ke tingkat yang sama sekali baru sekarang karena mereka memiliki dua kata baju tempur mereka sendiri. Selain Yue Zhengyu, sisanya dari mereka telah membuat perubahan yang agak drastis pada baju perang mereka. Ini sengaja dilakukan oleh Tang Wulin selama proses peningkatan. Segera, mereka tidak akan dapat menunjukkan wajah mereka yang sebenarnya kepada dunia mungkin untuk jangka waktu yang sangat lama. Itu adalah prioritas tertinggi mereka untuk melindungi diri mereka dengan baik dalam keadaan seperti itu. Meskipun baju perang mereka tidak mengungkapkan terlalu banyak, masih mungkin bahwa orang-orang yang taat akan dapat mengetahui siapa mereka. Perubahan pada armor perang mereka akan membuat mereka relatif lebih sulit untuk diidentifikasi. Di sisi lain, kasus Yue Zhengyu agak unik. Rune terukir armor tempurnya dibuat khusus untuk klan malaikat suci sehingga setiap perubahan radikal pada armor perangnya akan mengakibatkan melemahnya kemampuan bertarungnya dalam skala besar. Dia memilih untuk mempertahankan gaya aslinya setelah banyak pertimbangan. 8 orang itu adalah Dragon Moon Tang Wulin, Naga Kilin Gu Yuenan, Kata Surga Yue Zhengyu, Bintang Semesta Su Xiaoyan, Surga Ganda Yuanen Yehui, Malam Naga Xie Xie, Bintang Kebijaksanaan Ye Xinglan dan Bintang Wali Sulizi. Mereka akhirnya memiliki gelar mereka sendiri setelah memperoleh baju tempur pertempuran dua kata mereka. Judul itu terdiri dari kombinasi antara jiwa bela diri seseorang dan nama kekasihnya. Zhang Xin tidak bisa menahan senyum yang datang dari lubuk hatinya ketika dia melihat mereka melepaskan baju perang mereka dan menyaksikan sepasang sayap berbulu atau bersisik menyebar. Ini adalah pertama kalinya dia terlihat tersenyum begitu bahagia sejak bencana besar yang menimpa Akademi Shrek dan Tang Sekte. Orang-orang muda ini bahkan lebih luar biasa daripada yang dia duga. Tidak hanya basis kultivasi mereka jauh melebihi rekan-rekan mereka, tetapi baju tempur mereka juga luar biasa. Jelas, baju besi mereka tidak dibuat terburu-buru hanya untuk tujuan ketinggian seperti yang mereka buat di atas fondasi yang kuat. Ini adalah baju perang yang paling cocok untuk diri mereka sendiri dengan kualitas yang jauh melebihi rekan-rekan mereka. Ikuti aku. Tubuh Zhang Xin bergoyang saat dia berbicara. Dan dia terbang ke udara di atas lembah gunung. Tang Wulin dan yang lainnya dari kelompok mengepakkan sayap mereka dan mengikuti Zhang Xin saat mereka terbang ke udara. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu masih paling ahli dalam terbang secara alami. Sementara orang-orang lainnya jarang punya waktu untuk berlatih terbang setelah mereka memperoleh dua kata baju tempur. Mereka tampak sedikit tidak stabil saat terbang ke udara tetapi mereka adalah generasi jenius luar biasa yang dapat mengendalikan tubuh mereka dalam sepersekian detik. Mereka membentangkan sayap mereka dan menyalurkan kekuatan jiwa mereka untuk membiarkan diri mereka menggantung di udara.
Dengan lambaian tangannya, Amorous Douluo memimpin keturunan mereka ke lembah gunung. Sementara itu, cahaya keemasan redup dilepaskan dari tubuhnya, membentuk perisai cahaya yang menyelimuti Tang Wulin dan teman-temannya. Perisai cahaya terjun ke dalam dengan mereka di dalamnya. Dan Tang Wulin dan yang lainnya bisa segera melihat lapisan luar biasa dari kabut 7 warna di bagian dalam lembah gunung ini. Ketika mereka memasuki kabut, mereka terkejut ketika mereka menyadari bahwa ada fluktuasi energi yang kuat di permukaan perisai cahaya pelindung mereka. Meskipun disulap dari basis budidaya Amorous Douluo yang tak terduga, lubang dan pelanggaran mulai muncul di seluruh perisai. Ini dikenal sebagai racun berwarna 7. Ini adalah salah satu racun terkuat di dunia, yang mampu merusak apapun. Telah berkumpul di atas lembah gunung ini selama bertahun-tahun. Dan ada juga beberapa yang ditemukan di hutan sekitarnya. Sekte kami menghabiskan banyak kekuatan dan upaya untuk mengumpulkannya di atas lembah gunung ini untuk meningkatkan konsentrasinya. Hanya perlu waktu singkat untuk membuat Mesia hitam menjadi kosong. Hanya seseorang dengan setidaknya basis budidaya Hyper Douluo yang dapat mengandalkan kekuatan jiwanya untuk melindungi tubuhnya dan menahan kerusakan dari racun 7 warna untuk waktu yang singkat. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah perlindungan terkuat untuk Ichevire Polaris Ice. Bahkan Hyper Douluo mungkin bisa terperangkap tanpa sepengetahuan racun sebelumnya. Untungnya, kabut beracun itu tidak terlalu tebal. Bidang visual mereka mencerahkan tiba-tiba setelah mereka terbang beberapa puluh meter. Sebuah lembah kecil muncul di hadapan mereka. Kelompok itu segera tercengang oleh pemandangan luar biasa di depan mata mereka begitu mereka melihat situasi di gunung. Sebuah danau aneh muncul pertama kali. Itu memiliki 2 warna dengan satu sisi menjadi biru sedangkan yang lain merah. Kedua sisi danau memiliki perbedaan yang jelas karena mereka tidak saling bersilangan. Nama Ichevire Polaris Ice pasti berasal dari ini. Bunga dan tumbuhan eksotis tumbuh di tepi pantai di sekitar danau 2 warna ini. Ada juga bunga raksasa yang bisa dilihat bahkan dari langit. Itu luar biasa besar. Mata setan ungu Tang Wulin bisa tahu bahwa dia tidak bisa mengenali sebagian besar vegetasi di sini. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah harta surga dan bumi kelas atas. Di sisi lain, aura mengerikan tiba-tiba menyerbu mereka dari bawah saat mereka turun dari langit. Perasaan itu tampaknya sangat bermusuhan. Apa itu tadi? Bab 908. Douluo Zhangxin yang mesum tersenyum. Cahaya ungu melintas di matanya. Segera, niat ilahi hancur. Tekanan menurun dan Zhangxin membuat mereka mendarat di lembah. Vegetasi berpisah di depan mereka. Dan sebidang tanah tandus terbuka. Hanya ada cukup ruang bagi mereka untuk berdiri. Ketika mereka mendarat di lembah, semua orang dikejutkan oleh tumbuh-tumbuhan di depan mereka. Itu adalah dunia dengan kerusuhan warna. Setiap tanaman tampak diperbesar di sini. Sie berseru dengan bingung. Apakah itu kubis aprikot terang? Ya Tuhan, ini sangat besar. Bagaimana itu mungkin? Saya telah melihat ini di catatan kuno. Tanaman ini hanya tumbuh 2 inci setiap 10.000 tahun. Tumbuhan ini, astaga. Saya rasa sudah sekitar 200.000 tahun sekarang. Mereka baru saja mendarat ketika aura yang mendominasi menekan mereka lagi. Kali ini, aura lebih kuat. Bunga-bunga eksotis dan tanaman langka di sekitar mereka tampak hidup kembali. Yang lebih aneh adalah 6 siluet berangsur-angsur terbentuk dan muncul di hadapan mereka. Pemimpin bungkusan itu mengenakan jubah panjang ungu dengan cara klasik. Dia memiliki fitur tampan dan tubuh langsing. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, penampilannya tidak asing bagi Tang Wulin. Di belakangnya, ada seorang wanita berpakaian merah yang memiliki penampilan cantik tetapi ekspresi bermusuhan. Dia adalah orang yang berubah dari kubis aprikot api yang ditunjuk oleh Sie tadi. Selain dia, ada 4 orang yang berdiri bersamanya. Dan bersama-sama mereka berjalan ke arah mereka. Jelas dari aura mereka bahwa ke-6 orang ini tidak menyambut mereka. 6 tanaman yang mampu mengambil bentuk manusia. Semua orang tahu benar apa artinya ini. Mereka adalah makhluk jiwa sistem tumbuhan yang mampu mengambil bentuk manusia. Mereka sudah dari jajaran binatang buas hebat. Siapa yang akan mengira bahwa akan ada 6 ahli dari jajaran binatang buas besar di batas rahasia Tang Sek? Benar-benar tidak bisa dipercaya.
Zhang Xin tersenyum dan maju untuk menyambut mereka. Teman-temanku, lama tidak bertemu. Saya harap semua orang baik-baik saja. Pemimpin berjubah ungu berkata dengan datar. Kita bisa melakukan yang lebih baik tanpa gangguanmu. Amorous Douluo. Bolehkah saya bertanya apa yang ada dalam pikiran Anda karena membawa begitu banyak orang luar kali ini? Zhang Xin menjawab, tentu saja. Mencari bantuan dari kalian semua. Ekspresi pria berjubah ungu itu menjadi gelap. Saya ingat bahwa perjanjian kami dengan Tang Sek adalah bahwa hanya satu orang yang diizinkan masuk ke dalam mata terpolarisasi Ichevire setiap 100 tahun. Dan orang itu tidak boleh mengambil lebih dari 2 jenis herbal. Sebagai gantinya, Anda akan membantu kami melindungi tempat ini dan tidak akan membiarkannya dihancurkan oleh Anda manusia. Itu benar. Douluo yang mesum mengangguk. Pria berjubah ungu itu berkata dengan dingin. Lalu, apa artinya kamu membawa 8 orang ke sini kali ini? Bukankah itu untuk mengekspos keberadaan kita ke seluruh dunia? Zhang Xin menghela nafas. Jika saya memiliki pilihan lain, apakah saya akan datang dan mengganggu tidur Brother Luo dan yang lainnya? Itu karena Tang Sekte menghadapi bahaya runtuh sehingga aku di sini. Saya ingat bahwa Spirit Ice Douluo juga memiliki perjanjian dengan kalian bahwa ketika Tang Sekte dalam bahaya dihancurkan, kalian semua tidak akan berusaha untuk membantu kita selamat dari bencana. Ekspresi pria berjubah ungu itu berubah. Dia berkata dengan kaget. Tang Sekte berada di puncak kekuatan dan kemegahannya. Bagaimana mungkin itu di bawah ancaman? Sedikit kesedihan melintas melewati mata Zhang Xin. Markas Tang Sek dibombardir dengan amunisi jinak tetap God Killer peringkat 12. Markas besar dihancurkan. Dan 9 judul Douluos dikorbankan. Ada juga lebih dari 1.200 guru jiwa dari berbagai tingkatan yang dikorbankan pada hari itu. Selanjutnya, Tang Sekte diserang di semua sisi dan dipaksa untuk menghentikan operasi cabangnya. Tidak hanya itu, saya percaya semua orang tahu bahwa Shrek City, tempat Shrek Academy berada, adalah kota terbaik di benua itu. Demikian pula, itu mengalami pukulan destruktif. Kota Shrek hancur total. Dan lebih dari 10 juta orang meninggal. Selain itu, lebih dari 20 judul Douluos dari Shrek Academy meninggal. Satu-satunya yang selamat di pelataran dalam adalah beberapa pemuda yang Anda lihat sebelum Anda sekarang. Seperti kata pepatah, ketika bibir hilang, gigi akan menjadi dingin. Sejak Spirit Ice Douluo meninggal, Tang Sek telah berdiri dengan janjinya selama 10.000 tahun dan melindungi Ichevire Polaris Ice. Untuk waktu yang lama, kami tidak pernah meminta balasan dari Anda. Tapi sekarang, Tang Sekte menghadapi bahaya dihancurkan. Jika Anda tidak bersedia membantu kami, maka saya khawatir Tang Sek tidak akan dapat melindungi rahasia di sini dalam waktu dekat. Karena itu akan dihancurkan oleh musuh yang kuat. Setelah Ichevire Polaris Ice terbuka, aku khawatir kalian semua tidak akan memiliki hari yang damai lagi. Meskipun Anda memiliki basis budidaya yang cukup, Anda tidak terbiasa berkelahi. Selain itu, teknologi manusia telah maju ke tingkat di mana basis kultivasi Anda tidak lagi menjadi ancaman. Setelah dia selesai, Douluo yang mesum menghela nafas lagi. Dia menatap pria berjubah ungu di depannya. Tatapannya penuh harapan. Alis pria berjubah ungu itu terjalin erat. Dia berbalik dan melihat teman-temannya. Gelombang kejut ilahi semakin meningkat. Tampak jelas bahwa mereka sedang berkomunikasi. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin mendengar jumlah sebenarnya korban Douluos dari Tang Sek dan Shrek Academy. Untuk sesaat, dia tidak bisa membantu tetapi merasa hatinya tenggelam. Ada sebanyak 30 ahli-ahli gelar Douluo yang meninggal. Akademi Shrek hancur total. Sekte Tang juga menderita bencana besar. Selain itu, mereka harus menghadapi situasi di mana semua orang mendorong ke dinding yang jatuh. Di mana dinding yang jatuh adalah mereka. Itu adalah masa yang benar-benar sulit. Tanpa ragu, Ichevire Polaris Ice adalah salah satu rahasia tersembunyi Tang Sek. Tang Sekte hanya bisa mengubah gelombang situasi dengan mengandalkan rahasia tersembunyi yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Setelah beberapa saat, pria berjubah ungu itu berbalik. Dia menatap Zhang Xin dengan mata berbinar-binar. Lalu bagaimana Douluo Amorous ingin kita membantu? Zhang Xin merendahkan suaranya.
Saya ingin melengkapi setiap 8 pemuda ini dengan setidaknya 100.000 tahun harta surga dan bumi untuk meningkatkan basis kultivasi dan potensi mereka. Di antara mereka, gadis ini terluka parah. Jadi dia membutuhkan Velvet Skyreach Chrysanthemum. Adapun yang lain, kita harus melihat kondisi masing-masing. Tidak mungkin. Pria berjubah ungu itu dengan datar menolak Zhang Xin tanpa ragu-ragu. Ketika Tang Wulin mendengar kata-kata Zhang Xin, dia terdiam dengan heran. Harta surga dan bumi dari basis budidaya 100.000 tahun. Apakah dia mencoba menipu orang-orang ini di sini? Tidak mungkin mereka akan menyetujui permintaan itu. Pria berjubah ungu itu berkata dengan marah. Asmara Douluo, jangan mendorong keberuntunganmu. Anda harus tahu bahwa butuh 10.000 tahun untuk memelihara rumput semangat 100.000 tahun bahkan di dalam mata terpolarisasi Ichevire. Sejak kita dirampok oleh Spirit Ice Douluo, tidaklah mudah bagi Ichevire Polaris Ice untuk beristirahat dan pulih kembali setelah 10.000 tahun. Jika seperti yang Anda katakan, tempat ini akan segera layu dan kembali ke situasi suram seperti 10.000 tahun yang lalu. Zhang Xin merendahkan suaranya. Saudaraku Luo, tidak ada telur yang bisa tetap utuh ketika sarangnya rusak. Jika saya punya pilihan lain, saya tidak akan mengajukan proposal ini. Saya dengan rendah hati meminta Brother Luo untuk memikirkan hal ini. Saat dia mengatakan ini, dia mengambil langkah maju. Auranya tiba-tiba meledak, dan rasanya seperti memiliki substansi. Seluruh ruang langsung berubah suram, dan tekanan mengerikan mencekik. Tang Wulin telah mendengar gurunya menyebutkan bahwa orang di depannya ini adalah limit Douluo. Meskipun basis budidayanya tidak setara dengan almarhum Atlas Douluo, tidak akan ada banyak perbedaan. Selain itu, Douluo Amorous belum melepaskan armor tempur 4 kata miliknya. Zhang Xin secara mengejutkan tidak takut dalam menghadapi 6 binatang jiwa sistem tumbuhan yang hebat. Dia tampak lebih seperti dia ingin menghadapi mereka berenam sekaligus. Sepertinya dia hendak merebut dengan paksa. Dia tidak punya pilihan lain selain menampilkan sisi dominannya. Pria berjubah ungu itu mendengus. Ini adalah mata terpolarisasi Ichevire, bukan sekte Tang Anda. Apakah Anda berpikir bahwa kita akan benar-benar tidak siap setelah bertahun-tahun? Lapisan cahaya keunguan keluar dari tubuhnya. Aroma aneh cepat menyebar ke seluruh ruangan. Itu meringankan hati dan menyegarkan pikiran. Ketika Shrek Seven Monsters mencium aroma, mereka segera merasakan tubuh mereka menjadi tidak berat. Mereka merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Dari dalam Ichevire Polaris Ice, di belakang 6 binatang besar, air danau dengan warna berbeda tiba-tiba melesat ke langit. Tiang-tiang air naik membentuk spiral seperti 2 naga raksasa. 2 sosok secara bertahap muncul di air danau. Semua memuji Tuan Naga. Bab 909. Pembalikan hebat. Semua memuji Tuan Naga. Pria berjubah ungu dan 5 binatang buas lainnya mundur beberapa langkah ke belakang saat ekspresi mereka tetap tabah dan hormat. 2 naga raksasa muncul dan melayang di atas air danau mata terpolarisasi Ichevire. Salah satunya biru dingin, yang lain merah cerah. Kedua naga itu bersinar dengan kecemerlangan yang mempesona. Aura yang tak tertandingi tetapi mendominasi menyapu semua orang yang hadir. Bahkan dengan basis kultivasi Amorous Douluo, ekspresinya berubah meskipun dirinya sendiri. Dia mundur selangkah untuk melindungi Tang Wulin dan yang lainnya. Dengan penampilan naga biru dan merah ini, semua tanaman di Ichevire Polaris Ice tampak hidup kembali. Untuk sementara waktu, sumber kehidupan di sekitar mereka meningkat pesat dan banyak tanaman mulai tumbuh dengan cepat. Semua tekanan menekan Tang Wulin dan yang lainnya. Ekspresi Zhang Xin suram. Saudara Luo, Tang Sekte telah melindungi mata terpolarisasi Ichevire selama 10.000 tahun. Sudahkah Anda membuat persiapan untuk melawan kita? Pria berjubah ungu berkata datar. Lindungi kami. Itu benar. Memang benar bahwa Anda mengurus sebagian besar masalah bagi kami. Tetapi juga, kami telah memberikan kembali kepada Anda. Sejak masa pendiri Anda, Tang San, kapan Anda berhenti bertanya dari kami? Adapun hari ini, karena Tang Sekte menurun, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Kami tidak akan membutuhkan perlindungan Anda di masa mendatang. Dengan kemampuan kami, saya tidak berpikir ada masalah bagi kami untuk membela diri.
Zhang Xin mengangkat alisnya. Brother Luo, tidakkah Anda khawatir kami akan membocorkan informasi tentang Ichevire Polaris Ice? Ketika saat itu tiba, Anda akan menjadi target publik. Pria berjubah ungu itu tersenyum tipis. Jika setiap orang dari Anda tinggal di sini, apakah Anda pikir Tang Sek akan membocorkan informasi tentang kami? Zhang Xin tersenyum karena sangat marah. Saya melihat bahwa saudara Luo penuh percaya diri. Apakah Anda dengan jujur berpikir bahwa dengan kemampuan Anda dapat memenjarakan saya di sini? Pria berjubah ungu menjawab dengan datar. Jika aku tidak memiliki kepercayaan diri, kita tidak akan melakukan dialog ini. Bukan. Aku ingin tahu apakah kamu tahu tentang asal-usul kedua Dragon Master kita. Tatapan Zhang Xin berkedip. Dengan rendah hati saya meminta Brother Luo untuk mencerahkan saya. Pria berjubah ungu itu menjawab. Saat itu, penggagas binatang buas, Dewa Naga, melahirkan 9 anak. Dari 9 anak-anak, ada 7 naga suci unsur air, api, bumi, angin, cahaya, kegelapan, dan ruang. Selain itu, ada naga gunung. Dan pemimpin paling kuat dari bungkusan itu, naga emas. Secara kolektif, mereka disebut 9 Raja Naga Besar. Dewa Naga telah jatuh di alam ilahi. Dan 9 Raja Naga Besar masing-masing memiliki nasibnya sendiri dalam kehidupan. Di antara mereka, Raja Naga Air dan Raja Naga Api jatuh pada saat yang sama di sebidang tanah ini. Tubuh mereka dikubur ribuan kaki di bawah mata terpolarisasi Ichevire. Bahkan, itulah bagaimana Ichevire Polaris Ice muncul. Esensi mereka memelihara semuanya di sini. Setelah kerja keras yang tak terhitung jumlahnya, kami akhirnya memanggil jiwa naga dari 2 tuan naga untuk melindungi sebidang tanah kecil kami. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat bertarung melawan Dewa Naga berperingkat dewa hanya dengan kekuatan manusia Anda. Bahkan jika hanya jiwa naga dari tuan naga yang tersisa. Saya tidak berpikir itu terlalu sulit untuk menjaga Douluo Asmara di sini dengan kekuatan gabungan dari 2 tuan naga agung. Zhang Xin menatap 2 jiwa naga Dewa Naga Agung yang melayang di udara sambil memancarkan aura ganas. Ekspresinya memburuk. Sejak markas Tang Sekte dihancurkan, Tang Sekte telah menderita kerugian besar dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan hujan sepanjang malam ketika atap sudah bocor. Bahkan di batas rahasia Tang Sek, Ichevire Polaris Ice, insiden semacam itu telah terjadi. Sebagai limit Douluo, dia secara alami bisa merasakan aura kuat yang datang dari 2 Dragon Lord. Meskipun mereka mati dengan hanya jiwa naga mereka yang tersisa. Kehendak 2 dewa naga besar ini sangat kuat. Jika itu hanya seorang dewa naga tunggal, dia masih bisa menahan diri dengan armor perang 4 kata. Namun, jika mereka berdua bertarung bersama, akan butuh semua yang dia miliki untuk bertahan hidup. Penilaian pria berjubah ungu itu didasarkan pada pemahamannya tentang limit Douluos. Dia memiliki pengetahuan yang terbatas tentang baju perang. Namun demikian, dengan penambahan 6 binatang besar, bahkan jika Zhang Xin berhasil melarikan diri, dia akan terluka parah. Mustahil bagi Tang Wulin dan yang lainnya untuk selamat dari ini. Bagaimanapun, Zhang Xin ceroboh dan terlalu percaya diri. Douluo Zhang Xin yang mesum menghela nafas dengan lembut dan berkata, Brother Luo, jika saya bersedia meninggalkan tempat ini bersama para pemuda ini dan terus menjunjung tinggi janji untuk melindungi mata terpolarisasi kebakaran es, saya bertanya-tanya apakah saudara Luo akan membiarkan kita pergi. Pria berjubah ungu itu tersenyum. Douluo Asmara harus tahu bahwa sekali binatang buas memiliki basis kultivasi dari pangkat kita, kecerdasan kita tidak akan kalah dengan milikmu. Bagaimana Anda bisa mengucapkan sampah kekanak-kanakan seperti itu? Rahasia tersembunyi kami telah terungkap. Bagaimana kami dapat membiarkan Anda meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Tatapan Zhang Xin berubah dingin. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menahan saya di sini? Jika dia sendirian, dia secara alami tidak akan membuat kompromi seperti itu. Namun, untuk bertahan hidup para pemuda ini dari Tang Sek dan Shrek Academy, ia tidak punya pilihan selain melakukannya. Tepat ketika dia akan melepaskan armor perang 4 kata dan mengintimidasi lawan-lawannya, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya. Wakil Hallmaster,
Jiwa naga ini bukan apa-apa. Ketika kata-kata ini diucapkan, itu segera menarik perhatian Zhang Xin dan 6 binatang buas di depannya. Tang Wulin memegang tangan Gu Yue dan datang ke sisi Zhang Xin. Dia menatap pria berjubah ungu di depannya dan berkata dengan datar, "Tuan, karena Anda tahu bahwa ada Raja Naga Es dan Raja Naga Api, saya ingin tahu apakah Anda bisa mengenali aura di tubuh kita." Saat dia mengatakan ini, pusaran esensi darah dalam dirinya berputar dengan kuat. Aura keturunan Raja Naga Emasnya melonjak dan meluap. Meskipun Gu Yuena kacau saat ini, di bawah bimbingan Tang Wulin, lapisan cahaya keperakan juga muncul di tubuhnya. Gelombang kejut unsur 7 warna di sekitarnya tiba-tiba meningkat. Itu beresonansi dengan garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin. Di udara, 2 jiwa naga raksasa Ice and Fire yang berputar-putar tiba-tiba berhenti dalam gerakan mereka. Tak lama kemudian, kedua bayangan itu turun dari langit dan melayang 100 meter di atas Tang Wulin dan Gu Yuena. Tekanan mengerikan yang ada di sana sebelumnya langsung menghilang. Anehnya, ada beberapa kasih sayang yang ditunjukkan oleh 2 jiwa naga Ichevire Dragon Lord. Mereka bahkan bersemangat secara emosional. Gu Yuena terkikik. Dia mengepakkan sayapnya dan naik ke langit. Pria berjubah ungu itu ingin menghentikannya, tetapi sebuah pemikiran yang sangat tajam muncul dari Zhang Xin yang dekat dengannya. Itu menekan binatang buas begitu kuat sehingga mereka tidak bisa menggerakkan bahkan satu otot pun. Gu Yue naik ke langit, tetapi Tang Wulin tidak menghentikannya. Dia hanya mengaum keras ke langit. Kepala naga emas raksasa menyelimuti tubuhnya. Itu adalah Golden Dragon Roars. Di tengah raungan naganya, Ice and Fire Dragon Lord di udara bergetar dan menunjukkan emosi ketakutan. Sebagai jiwa naga, mereka tidak lagi memiliki kecerdasan. Mereka hanya memiliki beberapa kekuatan awal mereka. Di bawah banyak pemeliharaan dan bantuan sistem tumbuhan jiwa binatang, mereka telah mendapatkan kembali bentuk mereka. Tidak peduli apa masalahnya, gen-gen yang berasal dari kedalaman garis keturunan mereka tidak akan pernah bisa diubah. Raungan Raja Naga Emas dan aura Raja Naga Perak adalah yang paling menakutkan bagi mereka. Gu Yuena memukuli sayapnya dan naik ke langit. Kedua Raja Naga segera mengitarinya dan meraung di sampingnya. Gu Yuena terkikik dengan nada yang terdengar seperti lonceng perak. Untuk sementara waktu, kesuraman yang ada sebelum ini telah tersapu bersih. Tatapan Zhang Xin penuh kejutan. Dan wajah pria berjubah ungu itu berubah pucat. Dia berkata dengan ketakutan, "Raja Naga Emas, Raja Naga Perak, tidak, itu tidak mungkin." Tang Wulin berkata dengan datar, "Di dunia ini, tidak ada yang mustahil. Cara saya melihatnya, saya khawatir kedua tuan naga ini tidak akan membantu Anda lagi. Gu Yue, biarkan mereka kembali ke tempat asal mereka." Gu Yuena menjawab dengan sederhana, "Oh." Dia mengepakkan sayapnya dan terbang menuju Ichevire Polaris Ice. Kedua naga raksasa telah bergantung pada air danau Ichevire Polaris Ice untuk membuat substansi bagi mereka sendiri. Di bawah bimbingan Gu Yuena, mereka segera terbang kembali ke tempat di mana mereka muncul di atas danau dan masuk kembali ke danau. Hanya 2 jiwa naga kecil, tidak lebih dari 2 meter, yang tersisa. Mereka mengelilingi Gu Yuena dengan gembira. Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak diubah oleh Dewa Naga yang jatuh bertahun-tahun yang lalu. Raja Naga Perak mewarisi 7 kemampuan unsur utama Dewa Naga, sedangkan Raja Naga Emas mewarisi garis keturunan Naga Emas dan Naga Gunung. Naga Es dan Api secara alami dekat dengan aura Raja Naga Perak. Mereka seperti anak-anak yang bertemu ibu mereka. Untuk sementara, mereka benar-benar mengabaikan keberadaan makhluk besar sistem tumbuhan. Jelas, Douluo Asmara tidak mengharapkan sesuatu seperti ini terjadi. Senyum tipis muncul di ujung bibirnya. "Saudaraku Luo, ini pasti beberapa pergantian peristiwa. Tapi saya tidak pernah berharap bahwa tahun-tahun perlindungan Tang Sek telah dilupakan oleh bajingan tidak tahu berterima kasih seperti Anda. Saya sekarang percaya bahwa ada alasan kematian binatang buas di benua ini." Pria berjubah ungu berkata dengan ekspresi pucat mengerikan. "Kalian manusia telah memperlakukan kami para Beast Soul sebagai item untuk peningkatanmu sendiri. Bagaimana mungkin kita tidak memiliki metode pelestarian diri? Bahkan jika kita tidak memiliki 2 Raja Naga,
Jika kita berenam bergabung, masih ada kemungkinan kamu tidak akan berhasil. Ketenangan yang dimilikinya sebelum ini sekarang hilang. Hanya ada tampilan luar ketangguhan dalam upaya putus asa untuk menutupi kelemahan batinnya. Zhang Xin menyipitkan matanya, dan senyum di wajahnya melebar saat itu. Aku ingin mencoba. Mari kita lihat apakah tulip damas Brother Luo lebih kuat, atau pedang asmara saya lebih tajam. Bab 910. Pendekar asmara dengan pedang tanpa ampun. Kesadaran pedang muncul dari tubuh Amorous Dou Luo, mengejutkan langit. Dia telah menekannya untuk waktu yang lama sekarang. Dan ketika itu muncul, rasanya seolah mendominasi seluruh dunia dan memandang rendah semua ciptaan. Pedang yang kuat bahkan akan membubarkan racun berwarna 7. Sinar-sinar matahari bersinar melalui celah racun dan masuk ke lembah. Berdiri di belakang, Ye Xinglan merasakan kesadaran pedang Amorous Dou Luo dan matanya langsung menyala. Jiwa bela dirinya juga merupakan pedang. Dan untuk melihat kesadaran pedang seorang ahli akan sangat membantu untuk kultivasinya sendiri. 300.000 makhluk roh, kata pria berjubah ungu itu dengan gigi terkatup. Dou Luo yang asyik mengabaikannya dan berkata dengan dingin. 8 dan tidak kurang. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua di sini dan sekarang. Bagaimanapun, itu bukan tugas yang sulit. Dengan efek bergizi dari mata terpolarisasi Ichevire, secara alami akan ada cukup banyak makhluk spiritual surga dan bumi dalam waktu singkat. Menimbang bahwa Sekte Tang telah terlalu lunak di masa lalu, kita akan mengambil kendali penuh dari tempat ini mulai sekarang. Kalian berenam memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada makhluk roh 100.000 tahun. Aku pikir kalian juga akan baik-baik saja. Wanita berbaju merah, Blazing Apricot Cabage, berteriak dengan marah. Jangan berlebihan. Jika lebih buruk menjadi terburuk, kami akan membiarkan ikan mati dan merobek jaring. Saya pikir kami dapat membunuh Anda dengan kekuatan gabungan kami. Bahkan jika kita jatuh di sini, aku tidak akan membiarkan kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu tidak. Baiklah. Cahaya surgawi memancar dari mata Zhang Xin. Kesadaran pedang yang memenuhi langit langsung memadat. Yang mengejutkan mereka, itu adalah pedang sepanjang 100 kaki. Pada saat yang sama, aliran cairan perak melonjak keluar dari pori-porinya. Dengan cepat membentuk baju besi yang menutupi seluruh tubuhnya. Setelan perak yang berkilauan dan transparan ini seperti makhluk hidup dengan 3 pasang sayap. Ada banyak pola pada baju besi yang luar biasa itu. Sementara cahaya mengalir dan berputar-putar di dalamnya. Tinggi badan Amorous Dou Luo juga tumbuh hingga tingginya 3 meter. Dia adalah inti dari sosok raksasa ini. Sedangkan bagian tubuh lainnya terbuat dari baju besinya. Dia mengangkat tangannya dan pedang besar menggantung di atas Ichevire Polaris Eyes. Kesadaran pedang yang sangat menakutkan membuat kehadirannya terasa di seluruh negeri. Jutaan pedang kecil muncul di sekitar pedang raksasa sepanjang 100 kaki itu. Ada lambang mawar di topeng perang, kata Amorous Dou Luo yang terdiri dari 4 kata. Matanya seperti kolam yang lembut seakan dipenuhi dengan kerinduan tiada akhir. Armor pertarungan 4 kata. Batasi Dou Luo. Satu-satunya saat Tang Wulin dan kawan-kawan melihat seseorang memperlihatkan kekuatan tempur yang kuat adalah ketika mereka menyaksikan Atlas Dou Luo tepat sebelum kehancuran Akademi Shrek. Ini adalah kali kedua mereka. Seluruh Ichevire Polaris Eyes bergetar hebat. Bahkan gerakan 2 jiwa naga yang berputar di sekitar Gu Yue melambat. Dunia sepertinya diliputi oleh kesadaran pedang. Penuh kerinduan. Racun 7 warna di udara hancur dalam sekejap dan segera bubar. Jika seseorang memandang ke langit, itu bahkan tampak seolah-olah cahaya matahari itu sendiri telah berubah menjadi pedang raksasa. Ujung pedang menunjuk tepat ke Ichevire Polaris Eyes. Peringkat dewa. Ini tidak mungkin. Itu peringkat dewa. Suara pria berjubah ungu itu penuh teror. Dan wajahnya kehilangan warna. Suara lembut Amorous Dou Luo bergema di lembah. Jika itu adalah Raja Naga Hitam bermata emas di Tian, maka Anda mungkin masih memiliki peluang. Anda hanyalah makhluk yang diolah dari tanaman. Berapa banyak pengalaman tempur yang Anda miliki? Apakah Anda bahkan memiliki garis keturunan yang cocok untuk pertempuran? Saya dapat dengan mudah merobek kalian semua menjadi potongan-potongan di sini dan sekarang, bahkan jika ada 10 dari kalian.
Biarkan saja 6. Apakah Anda masih berpikir bahwa dua Raja Naga Agung dapat menghentikan saya untuk pergi? Apakah Anda masih berpikir bahwa saya tidak dapat mengembalikan Anda berenang ke bentuk makhluk spiritual Anda? Di belakang pria berjubah ungu itu, seorang pria yang mengenakan pakaian putih menjadi pucat. Apakah umat manusia sudah menjadi begitu kuat? Douluo yang asyik berkata dengan datar. Itu benar. Jadi apakah Anda masih berpikir bahwa perlindungan Tang Sekte tidak ada artinya setelah bertahun-tahun? Sekarang ada sebanyak 10 orang yang berada pada level setengah dewa. Sama seperti saya. Saya tidak perlu terlalu banyak. Jika hanya 2 rekan saya yang datang ke sini, Anda bahkan tidak bisa menghentikan saya dengan kedua tuan naga Anda. Lagi pula, mereka tidak mendapat dukungan dari tubuh mereka yang sebenarnya. Jika itu yang terjadi, maka Ichevire Polaris Ice akan benar-benar menghadapi malapetaka tertentu. Saya tahu bahwa tidak mudah bagi kalian untuk berkultivasi ke tingkat ini. Dan kehadiran Anda dapat meningkatkan efek mata terpolarisasi Ichevire untuk menghasilkan lebih banyak harta surga dan bumi. Jadi saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. 8 jenis benda spiritual 100.000 tahun dan bukan satu jenis pun yang kurang. Pria berjubah ungu itu tampak sedih. Dengan rendah hati saya meminta Douluo Amorous untuk menarik kembali kekuatan ilahinya untuk saat ini. Kami akan membahas ini dengan damai. Topeng Zhang Xin menyembunyikan senyum yang muncul di ujung bibirnya. Kesadaran pedang monster itu menyusut, dan dia jatuh kembali ke tanah. Namun, dia tidak menunjukkan niat untuk melepaskan armor perang 4 kata. Pedang 100 kaki turun dari langit. Itu mendarat di belakangnya dan berubah menjadi pedang perak panjang. Pedang asmara. Itu adalah Amorous Dolos Amorous Sword yang dengannya dia mengejutkan seluruh benua. Seseorang yang tidak berperasaan benar-benar memiliki perasaan. Pendekar pedang yang asyik memegang pedang tanpa ampun. Pernyataan ini digunakan untuk menggambarkan dua penguasa besar sekte Tang modern. The Hairless Douluo jarang membunuh siapapun sedangkan Douluo asmara ini telah menjadi dewa perang selama masa mudanya. Ketika dia masih bersama seorang pejuang dengan Battle Soul Hall, dia telah mengambil banyak nyawa. Dengan harapan menjadi penguasa Aula Douluo, dia memanfaatkan kekuatan besarnya. Namun, dia membenci kejahatan seolah-olah itu adalah musuh pribadinya. Jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya. Ini adalah alasan dia pada akhirnya tidak menjadi Master Hall dan akhirnya menjadi Master Fist Hall. Dalam hal basis kultivasi, dia tidak kalah dengan Douluo tanpa hati. Gu Yue sudah kembali ke sisi Tang Wulin. Dia memandang aneh ke arah baju tempur pertempuran 4 kata yang indah. Setinggi 3 meter dengan 6 sayap di punggungnya. Pria berjubah ungu. Damas tulip menghela nafas. Douluo yang mesum. Kamu menang kali ini. Selain kita berenam, ada 16 jenis harta langit dan bumi 100.000 tahun di mata terpolarisasi kebakaran es. Anda harus tahu bahwa meskipun mereka tidak mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi di bawah kendali kami, mereka masih benar-benar makhluk jiwa sistem tanaman. Ketika nyawa mereka terancam, orang-orang yang Anda bawa ke sini harus dapat menaklukkan mereka. Kekuatan tempur mereka akan sedikit lebih kuat daripada 10.000 tahun jiwa binatang biasa. Namun, mereka tidak berada di jajaran binatang buas 100 tahun sejati. Douluo yang mesum mengangguk. Inilah kebenarannya. Meskipun tidak ada tanaman lain yang berubah menjadi 100.000 tahun jiwa sejati di bawah penindasan 6 binatang besar ini, energi mereka sudah pada tingkat itu. Tentu, mereka akan bisa tumbuh ke jajaran binatang buas besar jika mereka diberi kesempatan. Tang Wulin bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa kamu tidak membiarkan mereka mengembangkan kecerdasan mereka? Jika kamu melakukannya, bukankah Ichevire Polaris Ice akan lebih kuat? Pria berjubah ungu itu berkata dengan dingin. Apakah kamu pikir kami tidak mau? Bukannya kami tidak menginginkannya. Tetapi tangan kami terikat. Makhluk spiritual seperti kita mengandalkan mata terpolarisasi Ichevire untuk pertumbuhan kita yang dipercepat. Nilai pertumbuhan 10.000 tahun setara dengan basis budidaya 100.000 tahun. Secara alami, tidak apa-apa jika itu dalam 10.000 tahun. Tetapi begitu kita berkultivasi hingga 10.000 tahun, yang sebenarnya sama dengan 100.000 tahun,
Kita harus menanggung hukuman para dewa yang tidak terhindarkan bagi semua 100.000 jiwa tahun binatang buas. Kita tanaman sudah jauh lebih rapuh dibandingkan dengan rekan-rekan hewan kita. Jadi jauh lebih sulit bagi kita untuk menanggung hukuman ilahi. Selain itu, kami belum benar-benar mengalami 100.000 tahun kehidupan. Dalam beberapa 10.000 tahun pertama ketika kita dilahirkan, tampaknya semua tanaman yang mencapai jajaran 100.000 tahun mati tanpa terkecuali. Hanya beberapa tahun kemudian, di bawah efek gabungan keberuntungan dan tubuh individu sendiri, binatang buas besar secara bertahap dilahirkan. Namun, ini masih merupakan kejadian yang sangat langka. Dengan kata lain, bahkan jika hanya satu dari 100 individu makhluk jiwa ratus ribu tahun yang lahir di sini selamat dari hukuman dewa, itu akan menjadi alasan untuk perayaan. Saya satu-satunya yang selamat dari hukuman untuk kedua kalinya. Itu masih merupakan kejadian yang sangat langka. Dengan kata lain, bahkan jika hanya satu dari 100 individu makhluk jiwa ratus ribu tahun yang lahir di sini selamat dari hukuman dewa, itu akan menjadi alasan untuk perayaan. Saya satu-satunya yang selamat dari hukuman untuk kedua kalinya. Itu masih merupakan kejadian yang sangat langka. Dengan kata lain, bahkan jika hanya satu dari 100 individu makhluk jiwa ratus ribu tahun yang lahir di sini selamat dari hukuman dewa, itu akan menjadi alasan untuk perayaan. Saya satu-satunya yang selamat dari hukuman untuk kedua kalinya. Meski begitu, aku bisa mengatakan dengan pasti bahwa aku tidak akan bisa bertahan untuk ketiga kalinya. Karena kami tidak memiliki keyakinan untuk berhasil. Kami memilih untuk tidak membuat mereka mengembangkan kecerdasan. Tanpa kecerdasan, mereka tidak akan membuat iri para dewa. Masih akan ada hukuman tetapi itu akan jauh lebih lemah. Dengan bantuan kami, mereka dapat hidup lebih lama. Dengan 6 binatang buas yang telah mencapai basis budidaya 100.000 tahun. Ini sudah merupakan jumlah tertinggi sejak pembentukan mata terpolarisasi Icevire. 10.000 tahun setelah ini, akan sulit untuk mengatakan berapa banyak dari kita yang masih tersisa. Bersambung.